ternyata ditemukan beberapa kesamaan antara nama produk-produk tadi dengan nama-nama orang-orang yang dilaporkan hilang. Jadi apa kabar lagi? Apa kabar lagi? Padahal di kostum yang sama ya? Kostum yang sama, warna hari yang sama juga sebetulnya. Iya. Jadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, pembahasan kali ini jauh lebih menarik ya kan Sud? Iya, dari Randonautica. Cuman aku mau kasih tahu juga di awal, kalau pembahasan tentang yang satu ini sedikit lebih berat. Betul. Sedikit lebih buat pusing. Iya. Sedikit lebih menguras otak. Iya. Dan membutuhkan fokus yang luar biasa. Betul. Dan kayaknya yang nonton video ini juga harus suka juga. Ya memang harus suka. Jadi gini, kalau memang kira-kira kalian bakal nggak mau dibuat pusing, ya bukan berarti aku bilang jangan nonton. Silakan nonton. Tapi kalau pusing jangan dipaksain. Betul. Gitu ya. Jadi intinya gitulah. Karena ini memang lumayan buat kita berpikir keras dan harus betul-betul fokus supaya bisa paham. Jadi nggak miss. Dan aku sendiri kayaknya aku juga suka dengan cerita yang mau kau ceritakan Jadi ini. waktu kau baca skripnya menarik. Iya menarik karena ya. memang seru ini. Seru. Ini itu udah aku bilang di video sebelumnya. Ceritamu ini lebih creepy dia. Keripik. Itu creepy pisang. Oke, jadi memang lebih deg gitu lah. Oke, udah bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Beberapa hari terakhir sedang ramai juga dibicarakan di berbagai jejaring sosial mengenai topik Wayfair. Secara umum, Wayfair adalah sebuah perusahaan e-commerce Amerika yang menjual furniture dan barang-barang rumah tangga yang sebelumnya dikenal sebagai CSN Stores. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 yang menawarkan lebih dari 14 juta items furniture dari 11.000 lebih pemasok global. Nah, Wayfair sendiri sempat ramai dibahas di tahun 2019 karena mereka dinilai anti-imigran, di mana Wayfair tidak akan mau menerima calon karyawan seandainya diketahui kandidat tersebut adalah seorang imigran. Sehingga banyak netizen yang mengecam aksi dari Wayfair tersebut. Dan tahun ini, Wayfair kembali menjadi sorotan publik karena diduga melakukan praktek jual beli manusia secara terselubung di situsnya. Betulan merinding nih. Dugaan ini mencuat melalui Reddit karena beberapa produk yang dinilai sama tapi dijual dengan harga yang berbeda-beda. Nggak cuma itu harga-harga yang dicantumkan sangat fantastis dan dinilai nggak wajar. Mulai dari 12.699 US dollar atau setara dengan 180 juta sampai 14.499 US dollar atau setara dengan 211 juta rupiah. Selain dari harga yang nggak wajar tadi, barang-barang di Wayfair ini dilabeli dengan nama-nama seorang perempuan tapi beda-beda. Jadi dalam artian barang-barangnya ini sama persis tapi nama dari barang-barangnya beda-beda. Jadi lemari A dengan lemari B tampilannya sama. Nah, namanya ini nggak sama. Melalui sekumpulan riset ternyata ditemukan beberapa kesamaan antara nama produk-produk tadi dengan nama-nama orang-orang yang dilaporkan hilang. Kita lihat satu lemari ini yang kalau di mataku cuman kayak lemari biasa Nah, lemari ini diberi nama Annabelle 5 Self Storage Cabinet seharga 10.899 US dollar atau setara dengan 150 juta rupiah. Nah, ternyata ditemukan di daftar orang hilang seorang anak bernama Annabelle Wilson yang hilang pada 13 Mei 2020. Kayla 5 Self Storage Cabinet seharga 12.099 US dollar atau setara dengan 170 juta rupiah. Ada juga orang hilang bernama Kayla Coleman pada 25 Januari 2020. Oh, namanya mirip ya? Jadi di item itu ada disematkan nama-nama orang yang hilang, ya nggak cuma itu. Nah, ini ada lagi lemari bernama Yaritza Storage seharga 13.800 US dollar atau setara dengan 200 juta rupiah yang memiliki kesamaan dengan nama orang hilang pada 10 Januari 2020 yaitu Yaritza Castro. Oh, Mak. Ya. Yaritza Cabinet dan Yaritza Castro. Nah, lemari bernama Yaritza ini sama persis bentuk dan detailnya dengan lemari bernama Samiyah 5
tapi harganya beda. Jadi kayak yang aku bilang di awal tadi, lemari-lemari ini bentuknya sama persis loh. Ya, semuanya persis, tapi nama-namanya itu beda-beda. Beda-beda dan harganya beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau yang kayak ini, yang satu harganya 12.000 US dollar, yang satunya lagi 13.000 US dollar. Oh, mungkin tergantung orang yang hilang kali. Ada lagi sebuah bantal sofa bernama The Places Zodiac Sign Anthropological Constellation Personalized Throw Pillow. Oke. Agak panjang. Agak panjang. Ya, jadi bantal ini dihargai 9.999 dolar Amerika atau setara dengan 140 juta rupiah. Cuman bantal. Bantal 140 juta. Udahlah, namanya panjang, harganya mahal. Apa manfaatnya? Nah, itulah. Jadi diidentifikasikan memiliki kesamaan dengan hilangnya Samara the Places. Oh, Ya, bantal the Places, Samara the Places. Oke. Masih ada lagi sebuah karpet bernama One of a Kind Kinsella and Native Turkish Area Rug seharga 4.000 US dollar atau senilai dengan 60 juta dan diduga sama dengan daftar orang hilang bernama Magic Kinsella yang hilang pada 10 April 2020. Magic Kinsella. Ada juga sebuah pembatas ruangan yang bernama Elberhard yang namanya sama persis dengan orang hilang, yaitu Michael Angelo Elberhard yang hilang pada tahun 2016. Dan masih banyak lagi item-item di Wayfair yang namanya sama dengan di daftar orang-orang hilang. Dan setelah kasus ini meluas, banyak orang yang semakin penasaran untuk telusuri lebih dalam. Jadi masing-masing item yang dijual itu kan ada SKU-nya, kayak kalau kita bilang tuh artikel. Jadi kan masing-masing artikel ini dicobalah ditelusuri sama netizen, dimasukkanlah ke website namanya Yandex. Jadi Yandex ini bisa mencari, misalkan kita masukkan satu SKU atau satu artikel, dia akan memunculkan foto item dari barang itu. Tapi ketika dicoba masukin SKU dari barang-barangnya Wayfair ke Yandex, nah yang muncul adalah foto-foto orang yang hilang. Orang hilangnya. Ada juga ditemukan barang-barang bernama NTH yang dipercaya berkaitan dengan NTH Room Case. Jadi buat yang belum tahu, NTH Room Case ini adalah satu kasus kriminal yang melibatkan pemerasan, perdagangan cybersex, dan penyebaran video eksploitasi secara seksual melalui aplikasi Telegram antara tahun 2018 dan tahun 2020 di Korea Selatan. Jadi ada seorang pria dengan julukan God, dia menjual video eksploitasi seksual lewat saluran dan grup Telegram. Nah selain itu ada juga yang mengaitkan kasus-kasusnya Wayfair dengan kasus menghilangnya Naya Rivera. Tahu Naya Rivera kan? Tahu. Aktris di Amerika, model dan penyanyi. Luar biasa pengetahuan Sukiati. Oh iya dong. Oke, jadi ditemukan di salah satu deskripsi pada item keset di Wayfair. Keset kaki. Mantan kan keset kaki. Lanjut. Jadi deskripsi pada keset tadi memiliki satu kejanggalan, di mana angka-angka pada harga keset tersebut dikaitkan sama persis dengan tanggal lahir Naya Rivera. Jadi kayak 12 Januari 1987. Gitu. Oh dari belakang ya? Ya kan kalau di sana itu kan bulannya dulu baru tanggal. Nah selain itu ukuran karpet tadi sama persis dengan ukuran luas Danau Piru di mana tempat Naya menghilang. Tapi teorinya terpatahkan karena seperti yang kita ketahui jasadnya Naya sudah ditemukan di Danau Piru. Tapi kan bisa aja kan dia seorang artis gitu kan, model, penyanyi yang namanya juga udah dikenal. Bisa aja orang itu udah nyuri si artis ini karena beritanya juga udah menyebar luas kan. Aku tahu yang kau maksud. Ya mungkin aja memang udah terlanjur diculik terus karena heboh. Ya udahlah balikan lagi aja ke situ daripada mereka juga kena kasus kan. Itu seuzon-seuzonnya yang nggak ngerti. Maksudnya kan. Nah, dari serangkaian barang-barang yang kujelaskan tadi, kebanyakan barang-barang tersebut dari dua perusahaan besar di Amerika bernama Bungalow-Ross dan Isabellin. Jadi buat yang belum tahu, Wayfair ini mungkin kalau di Indonesia bisa ku mirip-miripin sama S Hardware atau Informa. Jadi mereka itu cuma sebatas wadah untuk menjualkan, tapi barang-barang yang mereka jual itu banyak brandnya. Brandnya beda-beda ya. Beda-beda. Nah, kenapa orang-orang bisa percaya dengan teori yang dikaitkan dengan perdagangan anak? Karena lambang dari dua perusahaan tadi mirip dengan lambang-lambang pedofilia yang sudah resmi dirilis oleh FBI. Sebagai informasi tambahan, ternyata Wayfair juga mensuplai banyak kasur untuk ICE
atau Immigration Customs Enforcement yang merupakan badan penegak hukum federal yang mengatur masalah imigrasi ilegal di bawah naungan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang juga menahan ratusan anak-anak imigran yang saat ini berada dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak manusiawi. Diketahui juga banyak anak-anak imigran yang hilang dan hingga saat ini tercatat sekitar 1.500 anak imigran yang belum berhasil ditemukan. Beberapa bulan setelahnya, Weaver menerima banyak uang yang berasal dari ICE sekitar kurang lebih 200.000 US dollar dan mereka mematenkan WFX Utility Patent yang dimana pemilik paten tersebut juga memiliki banyak bisnis seperti meatloaf atau daging cincang, meatballs atau bakso, rumah potong, serta bisnis bernama Hungry Cat yang gak ada artinya Jadi kayak Hungry ini kayak gabungan antara horny dan hungry. Wow. Kan kayak kata-kata yang gak bagus. Iya. Ya. Terus cup itu mungkin kalau aku cari tahu kayak anak-anak. Jadi horny, hungry, wow. Anak-anak. Ada juga sekolah, perumahan, bahkan sampai ke sex toys. Nah, kasus yang ramai dengan hashtag Wafergate ini dikait-kaitkan dengan Jeffrey Epstein. Kau tahu siapa Jeffrey Epstein? Coba tanya dia, pasti dia tahu aku. Masa? Iya. Jadi Jeffrey Epstein adalah seorang pemodal kaya raya yang memiliki hubungan baik dengan orang-orang besar yang berkuasa dan berpengaruh di dunia. Sedikit info, Jeffrey Epstein ini pernah dipenjara pada tahun 2008 dengan kasus pelecehan seksual terhadap banyak gadis di bawah umur. Takut kali. Kenapa kok di bawah umur? Iya. Dia hanya menjalani 13 bulan penjara dari 18 bulan penjara yang seharusnya. Karena orang kaya. Dan pada Juli 2019 dia ditangkap lagi dengan tuduhan federal atas perdagangan seks anak di bawah umur. Padahal dia nih ya, setahu aku dia nih orang penting di negaranya kan? Semua orang tahu. Semua orang tahu kan? Kok dia gitu? Katanya digadang-gadang dia juga akan mengganti. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Jangan dibahas itu. Oh ya. Jeffrey Epstein ini memiliki pulau pribadi dan disitulah dia melancarkan aksi perdagangan seks anak, dan di pulau itu jugalah klien-klien pedofilnya yang merupakan orang-orang berpengaruh di dunia melakukan satu tindakan keji, yaitu eksploitasi seks terhadap anak di bawah umur. Berarti nggak jamin ya orang yang berpendidikan tinggi. Seleranya kan kita nggak berpengaruh dengan pendidikan, so. Oh iya juga sih. Tapi kan itu pendidikan kan ngaruh dengan pikiran. Betul nggak? Seorang pengguna TikTok mencoba memasukkan harga dari salah satu software Wafer ke aplikasi Gmaps dan diarahkan ke titik koordinatnya pulau pribadi milik Jeffrey Epstein. Kebetulankah atau? Dan fakta yang mengejutkan, ternyata CEO dari Wafer, Niraj Shah, adalah seorang founder dari sebuah yayasan yang mengurus anak-anak bernama Shah Foundation. Dan yayasan ini juga terlibat dengan sebuah yayasan bernama The Boys and Girls Club, yang ternyata salah satu foundernya bernama Julius Epstein, yang namanya sama persis dengan kakek dari Jeffrey Epstein. Jadi kan Jeffrey Epstein ini adalah orang yang punya catatan buruk tentang perdagangan seks anak di bawah umur. Tapi kakeknya, yang diduga kakeknya, punya yayasan yang mengurus anak-anak. Jadi kayak ada bersangkutan gitu ya. Walaupun banyak bantahan dari mereka terus mengatakan kalau semua itu hanya kebetulan, tapi banyak juga teori-teori yang berkembang yang mengatakan kalau sebenarnya mereka sengaja untuk menutupi dan menyamarkan skandalnya Jeffrey Epstein. Wow. Nah, karena maraknya teori-teori ini, sebuah website bernama Snopes.com yang biasanya mahir dalam memvalidasi teori-teori yang janggal mengatakan kalau apa yang terjadi dengan Wafer hanyalah sebuah kesalahan sistem yang pada akhirnya mengundang perhatian publik. Jadi menurut aku, apa ya, Wafer ini tuh website ya atau aplikasi? Website e-commerce lah. E-commerce ya, yang kayak tadi kau bilang kayak apa tadi tuh? Ya, bisa dicontohkan kayak Lazada lah gitu ya. Nah, jadi menurut aku orang itu cari sensasi aja dengan target marketing apa sih? Kau kan orang retail nih, lebih strategi marketingnya menurutku. Jadi data-data orang yang hilang mereka kumpulkan dan mereka sematkanlah di barang-barang yang mau mereka jual. Misalkan kayak yang di keset tadi.
Jadi orang itu udah tahu nih orang-orang yang hilang ini gitu. Jadi ya udah dinamakanlah Siti Aminah, keset nama Siti Aminah. Ngapa ya yang namanya Siti Aminah? Contoh. Nah, Siti Aminah tuh. Nah, gitu kita cari di pencarian Google keset Siti Aminah yang keluar keset itu dengan orang hilang yang namanya Siti Aminah. Oh, maksud kau biar ketika pencarian mereka produknya juga tersarankan oleh Google. Nah, itu dia. Jadi supaya produk-produk mereka juga laku ya mungkin ya, terjual gitu. Tapi kalau misalkan dikaitkan, oke, itu yang kau maksudkan. Terus kalau misalkan dikait-kaitkan dengan kasus-kasus, contoh tadi kayak kasusnya si Naya Rivera, itu juga berkaitan sama strategi marketing. Iya, maksudnya. bisa jadi berkaitan. Kan itu unik. Ya. Kan mereka dipandang juga kan, dan kita juga salah satu orang yang membahas mereka, dan aku yakin setelah mereka nonton video kita, WW kita ini, mereka pasti akan cari aplikasi Wayfair itu. Penasaran. Nah, penasaran. Tergiring ya. Iya. Jadi maksudnya apa, kau kurang setuju, nggak setuju, atau kayak mana? Oh enggak, aku bukan nggak setuju. Aku mencoba berpikir dari sisi yang lain. Nah, kalau kau sendiri, kan kau nih udah merangkum semua ya. Kau juga udah mencari dengan detail sampai kita lama kali ngupload video-video di sisi kelabu ini. Aku mau tahu juga nih pendapat kau tentang Wayfair. Maksudnya setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju, betul enggaknya? Kalau aku sih nggak bisa bilang ini betul atau salah, atau setuju ataupun nggak setuju, karena memang bisa jadi kayak yang kau bilang, ini hanyalah sebuah kebetulan gitu kan, menarik kesempatan gitu kan. Cuman yang kupikirkan lain lagi ya, banyak kecocokan yang kalau dicocokin ya jadi cocok gitu kan. Jadi kayak mana? Bingung gitu kan. Makanya serabutan ya. Nah, jadi ya udahlah. Jadi tugasku hanya untuk mempelajari, ku cermati, ku telusuri, begitu udah kurangkum ya ku sampaikan ke kalian. Balik lagi sama kalian ya, kayak mana kalian menyikapi dengan teori-teori yang lagi beredar sekarang ini. Nah, jangan lupa juga kalau ada saran atau komentar-komentar kalian, jangan lupa tulis di kolom komentarnya Sisi Kelabu. Jangan salah. Ya. Ataupun mau langsung DM juga nggak masalah, karena kami udah bolak-balik kasih informasi tentang akun Instagram. Silahkan. Iya, silahkan di DM. Sekalian aja di follow ya. Di follow boleh juga. Follow kalau ikhlas hatinya, kalau nggak ikhlas nggak juga usah. banyak-banyak. Enggak, jangan subscribe banyak-banyak. Salah, kalau udah di subscribe dipencet lagi jadi di subscribe. Di subscribe ya. Ya, jadi yang paling betul itu aja orang-orang lain untuk subscribe kami. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bilang? Tidak. Jadi kami udah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di episode berikutnya. Makanya kalian buat kami sesemangat mungkin. Iya, supaya gitu. kami gencar. Gencar untuk uploadnya. Kita ketemu lagi. Iya, cocok. Aku Suci. Sampai jumpa di episode berikutnya.